Inaya. Untuk Inaya langsung gas aja, nggak usah basa-basi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nuril atas pembukaannya. Jadi aku mulai ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Inaya dari Sains Aktuaria Angkatan 21 ingin lagi kan akan mengisi tutor HBB pada malam hari ini. Terus mungkin rasanya agak terlambat ya karena kuis nonpar kan tadi pagi, terus aku nutornya baru malam ini. Cuma ya nggak apa-apa lah, emang aku niatnya emang mau ngebahas soal-soal yang tadi dikuisin kayak gitu. Nah, tapi di sini aku disclaimer, aku nggak tahu ya ini yang punya aku nih sepenuhnya benar atau enggak. Jadi kita diskusi aja gitu. Kalau misalnya ada dari kalian yang pemahamannya berbeda, bisa raise hand dan menyampaikan pendapatnya, begitu. Oke, aku izin share screen ya. Oke. Oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau HBB pada malam ini tuh HBB non-par ya. Dan aku udah ngerjain soal kuis tadi pagi. Dan semoga ini bisa jadi pembahasan kita pada malam hari ini. Kita langsung mulai ke nomor 1 aja. Mana nih? Oh iya, gila berarti. Randy? Halo guys. Aku kepental ya tadi. Baru sadar aku kepental. Oke, aku izin share screen lagi ya. Oke, kita mulai aja tutor HBB kita pada malam hari ini. Kita langsung masuk ke nomor 1. Itu kan tadi pagi itu kita kuisnya tuh 5 soal, ada 2 isian singkat dan 3 soal esai ya. Nah, untuk isian singkatnya aku anggap ya kita bisa lah baca sendiri untuk PPT-nya dan aku rasa itu tergolong mudah karena ya kita tinggal baca PPT-nya aja, kita memahami kalau misalnya uji tanda dan uji rank tanda Wilcoxon itu tuh untuk uji median tapi sampelnya 1 kayak gitu. Nah, jadi kita masuk ke nomor 1 esai aja. Jadi kita dapat yaitu data berikut ini merupakan jumlah waktu dalam satuan menit seorang pasien harus menunggu selama 12 kali kunjungan ke ruangan dokter sebelum bertemu dengan dokter. Nah, ini ada tabel datanya. Terus diminta untuk menggunakan uji tanda dengan tingkat signifikansi. Ini tadi aku nanya, ini kayaknya tipe jadinya 5% ya guys, tingkat signifikansinya. Bahwa median dari waktu tunggu untuk kunjungan tidak lebih dari 20 menit. Nah, dari soalnya aja itu kita tahu ya, kalau tidak lebih dari 20 menit berarti hipotesisnya tuh hipotesis satu arah. Nah, bisa dilihat di sini, tutupan nggak ya? Oke, bisa dilihat di sini untuk H0-nya itu tuh mu sama dengan 20, dengan artian median dari waktu tunggu sama dengan 20 menit. Sedangkan untuk alternatifnya atau H1-nya, itu mu itu kurang dari 20 atau tidak lebih dari 20 menit. Seperti yang di soal ya. Nah, sesuaiin aja yang di soal. Jadi median dari waktu tunggu tidak lebih dari 20 menit gitu. Taraf signifikansinya 5% atau 0,05. Terus seperti yang kita tahu untuk uji tanda itu tuh kita hanya hanya menentukan atau menguji secara
arah. Jadi kita nggak ngelihat seberapa besar selisih dari data dengan mediannya, tapi kita lihat tanda dari selisih tersebut gitu. Jadi bisa dilihat di sini kita ada data waktu dan data mediannya, di mana mediannya itu 20 dan data waktunya seperti tabel yang ada di soal. Terus untuk menentukan tandanya, kalau aku sih gampangnya data dikurang median. Jadi kalau misalnya datanya lebih kecil dari mediannya, otomatis tandanya pasti negatif. Kalau datanya lebih besar dari median, otomatis tandanya pasti positif gitu. Setelah kita bikin tabel ini, kita diminta untuk menentukan N yang mana adalah banyak data yang memiliki tanda, terus X yaitu banyaknya data yang bertanda positif kayak gitu. Bisa lihat di sini, kan di sini ada yang datanya tuh sama dengan median ya guys ya, 20 sama dengan 20. Itu otomatis nggak bisa ditentuin dia negatif atau positif, jadi 0. Untuk ketentuannya, kalau misalnya datanya 0 itu, kalau misalnya tandanya 0, itu tuh dihilangkan, jadi nggak dihitung untuk N-nya gitu. Jadi bisa dilihat dari tandanya itu kita punya 7 tanda positif dan 3 tanda negatif. Jadinya nilai N-nya itu adalah 10. Terus untuk banyak data yang bernilai positif, itu tuh X sama dengan 7. Nah, untuk uji statistiknya, karena kita satu arah, yang dimana mu itu kurang dari 20, kita menggunakan fungsi P hitungnya sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan X kecil bila P sama dengan setengah atau 0,5 gitu. Nah, ini kalau misalnya pakai P hitung berarti kita pakai binomial ya. Kita pakai tabel binomial. Bisa dilihat di sini, bisa dilihat untuk tabel binomialnya, X dari 0 sampai 7, dengan N sama dengan 10, dan P sama dengan 0,5. Di sini udah pada bisa baca ini kan? Udah pada bisa baca tabel binomial kan? Nanti kalau misalnya, nanti di akhir deh kalau misalnya emang masih banyak yang kesulitan, bisa ditanyain gitu. Terus setelah itu, bentar, aku pindahin ini dulu. Setelah itu daerah kritisnya, karena P hitungnya itu lebih besar dari alfa, maka H0-nya tidak ditolak. Jadi kan untuk syarat daerah kritis itu tuh tolak H0 apabila P hitung itu tuh kurang dari sama dengan alfa, kayak gitu. Sedangkan di sini P hitungnya itu lebih besar dari alfanya. Jadi H0-nya tidak ditolak atau H0 diterima. Dengan begitu, kesimpulannya bisa diambil pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa median dari waktu tunggu kunjungan itu sama dengan 20 menit. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak, guys? Oke, kayaknya masih aman semua ya. Aku lanjut aja ya. Nay, izin masuk. Boleh. Siapa duluan? Gue nggak bisa lihat nih yang raise hand siapa. Kalian mau nanya yang itu ya? Apa sih namanya? Yang X-nya kan besar dari N per 2 itu ya? Apa yang hipotesisnya, Nay? Jadi Iya, kan iya. di hipotesisnya itu tuh guanya pakai yang H1-nya tuh lebih
waktu tunggu tuh lebih dari 20 menit. Sedangkan di H0 itu dia tuh sama dengan 20 menit. Karena apa? Karena gue nangkepnya gitu. Terus gue tadi kan udah coba nyari juga nih naik di Google, terus dapet naik kalau misalnya dia kayak gitu untuk hipotesisnya. Bentar, kirim di grup. Bentar, aku lihat di grup deh. Ya soalnya tadi agak rancu juga naik. Bentar. Grup mana nih? Oh. Nah, iya. Kalau aku sih nangkepnya ya, dari soal ini kan dia ditanya itu waktunya itu tidak lebih dari 20 menit, which is berarti 20 menit atau kurang kayak gitu kan. Maksimal 20 menit lah kayak gitu. Oh iya ya, di sini dia oh iya, mu-nya dia lebih besar 20, lebih besar dari 20. Ya, karena gue nangkepnya gini, Nay. Median dari waktu tunggu sama dengan 20 menit. Berarti dia tuh, berarti kalau misalnya pakai yang punya lo nih, Nay, dia tuh ini sama dong, Nay. Dia nggak lebih dari 20 menit. Jadi kayak kesimpulan, apa, yang hipotesis yang lo buat itu yang H0 sama satunya sama nggak sih, Nay? Atau gimana? Bentar. Gimana tadi, Gil? Itu kan hipotesis yang ini kan yang ditulis itu kan median dari waktu tunggu sama dengan 20 menit. Nah, sedangkan H1-nya itu median dari waktu tunggu tidak lebih dari 20 menit. Itu kayak sama aja nggak sih, Nay? Kayak perumpamaan kalimat, maksud dari kalimatnya gitu. Iya, sama aja sebenarnya. Cuma kan tidak lebih dari 20 menit berarti dia 20 menit kurang kayak gitu. Ada range-nya kan. Nah, kalau misalnya kita pakai yang mu lebih besar dari 20, berarti lebih dari 20 menit dong yang ditanya. Nah, lebih membingungkan yang mana nih? Kalau menurut yang lain gimana? Lebih masuk akal yang Izin lebih masuk, Nay. besar? Ya, boleh, Rait. Ini Kila ini ya, dapat dari Google ini tugas statin bla bla bla. Bener gak? Iya. Benar. Aku nggak tahu ini bener apa enggak, tapi apa yang diajarin sama dosen kita itu dia cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu dia apa mediannya sama ataupun tidak. Lalu ini yang dua arah, lalu yang kurang dari, lalu yang lebih dari kan. Nah, kalau yang kurang dari atau lebih dari kan satu arah. Nah, itu udah pasti H0-nya bakal sama dengan. Sedangkan Iya. H1-nya itu yang beda-beda. Nah, tapi yang di sini aku mau agak bingungin ini, Nay. Yang bagian ini. Kalau singkat aku tuh ini uji tanda ya. Nah, uji tanda itu dia ada main dininya di X dan N-nya. Jadi Oke, kalau kenapa? misalnya dia ya, gitu. Nanggap gak? Iya, dia kenapa? Nah, jadi kalau Dia kenapa lagi kan? kalau misalnya X-nya lebih dari N dibagi 2 itu dia fungsinya bakal kayak gini. P X gede lebih dari sama dengan X. Jadi bukan kurang dari sama dengan gitu, Nay. Gak tau sih ini Lebih salah dari apa sama enggak. dengan. Tapi yang lain gimana? Tadi Ilham kayaknya sama kayak aku. Ya, sama Pak. Jadi kalian pakai yang P hitungnya yang ini ya, yang lebih besar sama dengan ya? Iya, nanti dia kalau aku lihat dari yang uji yang lain tuh nanti dia diubah ke satu min P, tapi yang X kecilnya itu di min satu, nggak tahu bener apa enggak itu. Oh, itu ada itu kayak gitu. Tapi apakah itu berlaku untuk binomial? Apakah dia berlaku untuk uji tanda? Karena kalau misalnya kita lihat soal kita ini cukup sederhana sebenarnya. Jadi kita tuh nggak perlu
gimana ya? Nggak perlu mikirin jauh-jauh gitu loh. Memang ada yang soal kayak gitu, memang ada. Coba aku lihat ya, catatan aku. Kalau enggak Inaya bisa buka di apa sih namanya PPT Bunya pertemuan 2, Nay. Wait ya Pak. Oke, di bagian mana nih? Ada di bagian slide 7 sama Slide 7. 8. Itu kan di atasnya tuh ada tuh apa sih namanya? Mana ya tadi, bentar. Tuh di atasnya tuh ada jika X kurang dari N/2 gitu-gitu loh, Nay. Ada nggak? Nah, itu untuk hipotesis 2 arah. Sedangkan kita hipotesisnya 1 arah gitu. Ya enggak? Bener nggak? Tapi Tadi itu loh. Itu kenapa itunya beda gitu loh. Yang H0 coba kamu lihat di slide 7 sama, bener nggak sih, slide 7 sama slide 10 itu tuh beda gitu loh arahnya, Nay. Makanya bingung. 7 sama 10. Ini 7, ini 10. Bentar. Kita cari ya. 10. Oh, ini. Ini maksudnya. Gue bingung nih kalau nggak ada yang jawab. Bentar, Nay, aku kirim di grup ya. Iya, ya. Karena memang ada apa syarat kayak gitu, N dibagi 2 itu berapa. Cuma itu berlaku untuk hipotesis 2 arah. Makanya kita tuh harus penting banget harus ngerti dulu dari awal hipotesis itu tuh ngebentuknya dia 1 arah atau 2 arah, apakah dia 1 arah ke kiri atau 1 arah ke kanan. Itu yang nanti nentuin statistik ujinya gitu. Udah aku kirim ya, Nay. Bentar aku cek dulu ya. Oke, 1 arah. Nah, iya. Iya, bisa yang dibingungin di mana, Ham? Apa yang dibingungin? Itu yang tandanya kan itu beda tuh tandanya untuk yang atas sama yang bawah. Nah, jadi kayak kalau asumsiku tuh jadi kayak sama gitu loh. Nah, jadi kan eh aku pakai yang tadi gitu. Yang apa sih namanya? X kurang dari Oh, lebih dari itu tadi, heeh. oh iya ya. Sejauh ini kemarin tuh lihat tugas-tugas ya, itu tuh kita selalu pakai yang tandanya kurang dari. Kita selalu pakai yang tandanya kurang dari, which is yang ini. Makanya eh, waktu dihadapkan sama soal-soal kayak gini, biasanya kita bingung. Ini sama aja ngelihat di tabel binomialnya atau enggak gitu. Tapi kalau aku sih nangkepnya, kalau misalnya tandanya udah lebih besar kayak gini, berarti dia dikurangin. 1 dikurang berapa kayak gitu. Begitu. Jadi Baiklah. kayak 1 dikurang PX kurang dari X. Coba ntar aku tulisin deh, ntar aku tulisin. Gitu. Jadi emang untuk bisa dilihat di sini di PPT ini kok nggak bisa sih naik dia.
Oh, ini. Untuk hipotesis dua arah, dia statistik daerah kritisnya untuk uji daerah kritisnya itu tuh dia ada 2, di mana kasusnya itu kalau misalnya N dibagi 2-nya itu tuh lebih besar dari X, terus jadi P hitungnya ini. Kalau misalnya N per 2-nya kurang dari X, berarti P hitungnya ini. Sedangkan mungkin tadi kesalahan teman-teman ada di sini ya, karena nganggapnya sama aja, ya nggak sih? Aku juga awalnya tuh nganggapnya sama aja, cuma setelah dilihat untuk uji-uji selanjutnya kayak uji keacakan segala macam, rupanya tanda ini itu berpengaruh. Ini berpengaruh, ini berpengaruh. Kalau bentuknya kayak gini, biasanya dia 1 dikurang PX gitu. Bla bla bla, kayak gitu. Tergantung kondisi juga gitu. Terus gimana nih guys? Mau lanjut aja nggak? Lanjut, udah paham. Oke. Oke, kita lanjut ke tadi nomor 1, kita lanjut ke nomor 2 ya guys. Kita lanjut ke nomor 2. Kok ganggu sih? Jadi dalam suatu pabrik yang memproduksi suatu item atau produk yang diinspeksi itu tuh secara periodik untuk dilihat cacat atau tidaknya. Nah, data cacat atau tidaknya itu tuh terlampir di sini. Jadi C itu cacat, T nih. Atas sama bawah nyambung ya guys ya. Cuma emang nggak diurutin sejajar aja sama ibunya. Terus selidikilah dengan tingkat signifikansi 5%, apakah barisan kecacatan produk yang dihasilkan terjadi secara acak atau tidak. Memang kita nggak secara langsung dibilang kayak pakai uji keacakan ya gitu-gitu. Cuma dari pertanyaannya atau perintahnya kita udah tahu lah ini untuk menguji dia acak atau tidak kayak gitu. Jadi kita menggunakan run test atau uji keacakan. Di mana untuk run test itu tuh hipotesisnya tuh dia cuma 1. H0 sama dengan data acak, H1 sama dengan data tidak acak. Kita tinggal nyesuaiin sama apa yang ditanya di soal. Di sini ditanya kecacatan produk yang dihasilkan terjadi secara acak atau tidak. Berarti H0-nya itu kecacatan produk yang dihasilkan terjadi secara acak. Sedangkan H1-nya itu kecacatan produk yang dihasilkan tidak terjadi secara acak. Kayak gitu. Sama, taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Terus kita uji statistik. Nah, di sini nih lumayan ini ya, tricky ya guys ya. Gue juga tadi hampir salah karena gue nggak memperhatikan jumlah dari datanya. Rupanya N-nya itu udah lebih dari 20, which is kita harus menggunakan tabel normal. Tapi sebelum itu kita tetap harus mengidentifikasi, kayak misalnya N1-nya itu tuh ada berapa. N1 di sini aku definisikan sebagai jumlah C-nya ya. Jadi di sini jumlah C-nya bisa kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk N2-nya kita definisikan sebagai jumlah T, di mana jumlah T-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya sampai 17. Bisa dihitung sendiri. Terus, untuk N keseluruhan itu ada 28, which is untuk N yang lebih dari 20, kita menggunakan tabel normal. Nah, sebelum itu tuh kita identifikasi run-nya dulu. Ini kok kayak B ya? Ini 13 ya guys ya, bukan B. Sorry. Ini 13 bukan B. Jadi run itu tuh apa ya? Bisa didefinisikan sebagai urutan yang sama gitu loh. Kayak misalnya ini C sama C itu udah membentuk satu run kayak gitu. C 3T itu membentuk satu run. Walaupun dia sendiri pun dia membentuk satu run gitu. Terus bisa dihitung di sini.
Ini kita nggak usah ngurutin ya, kayak C, 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 atau T, 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 kayak itu nggak usah. Tetap urutannya sama, cuma kita menghitung run-nya. Kayaknya kalian udah paham sih yang ini. Terus, balik lagi karena dia N-nya lebih dari 20, kita menggunakan tabel normal kan. Di mana untuk uji keacakan itu, rumus tabel normalnya itu tuh, bentar. Rumus tabel normalnya tuh Z sama dengan P atau run dikurang mu V per standar deviasi dari V. Gitu. Untuk run-nya kan kita udah ketemu ya, 13. Kita perlu mencari mu V sama standar deviasi V-nya. Rumusnya adalah, nah ini, kalau untuk mu V itu sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 per N1 ditambah N2. Makanya aku bilang tadi, kita walaupun kita nggak pakai P hitung, kita tetap harus mengidentifikasi N1, N2-nya kayak gitu. Supaya kita bisa nyari mu V sama standar deviasi V-nya. Terus tinggal masukin ya angkanya, tinggal masukin, dapatlah kita 13,36 untuk mu V-nya. Standar deviasi V, rumusnya itu standar deviasi pangkat 2 sama dengan 2N1 dikali N2 dalam kurung 2N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2 per N1 ditambah N2 dalam kurung dikuadratkan dikali N1 ditambah N2 dikurang 1. Tuh. Tinggal masukin, memang ini agak lama ngitungnya ya kalau nggak pakai kalkulator. Terus jangan lupa, ini kan kita ada kuadratnya di sini, berarti untuk mencari standar deviasinya, kita harus mengakarkan yang di ruas kanannya. Nah, dapatlah hasilnya untuk standar deviasi V itu 2,47. Setelah data-datanya terkumpul, kita bisa mencari Z sama dengan run dikurang mu V per standar deviasi V, yaitu 13 dikurang 13,36, bener ya, 13,36 per 2,47, dan dihasilkan hasilnya tuh min 0,1457. Gitu. Terus untuk nilai Z ini, untuk menentukan dia hasil kesimpulan ya, tolak H0 atau tidak, kita harus membandingkannya sama Z alpha per 2. Kenapa dia pakai Z alpha per 2? Balik lagi kayak kalau misalnya kalian pakai tabel Z, itu kalau misalnya hipotesisnya 2 arah, itu pasti dibandinginnya tuh sama Z alpha per 2. Kalau dia hipotesisnya 1 arah, dia dibandingkannya sama Z alpha doang. Coba perhatiin deh, untuk semua uji statistika manapun, kalau dia 1 arah, itu dibandinginnya tuh pasti pakai Z alpha. Sedangkan yang kita tahu untuk run test sendiri, untuk uji keacakan, dia tuh cuma bisa 2 arah. Jadinya kita menggunakan perbandingan Z banding Z alpha per 2. Nah, dapatlah segini nilainya. Gitu. Ini tinggal baca ya di tabelnya. Terus dilihat apakah Z ini di mana nilainya min 0,1457 itu lebih besar atau lebih dari atau kurang dari min Z alpha per 2. Itu ada sih dia catatannya kalau misalnya kalian mau. Pokoknya dia tuh ada catatannya, guys. Dia kalau misalnya 2 arah, dia itu tuh tolak H0 jika Z itu tuh kurang dari min Z alpha per 2 atau Z itu lebih dari Z alpha per 2. Sedangkan di sini kan kebalikannya ya.
Maka bisa disimpulkan kalau H0 itu tidak ditolak atau H0 itu diterima. Kalau misalnya H0-nya diterima, berarti kesimpulannya pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 atau 5%, kesimpulan diperoleh bahwa kecacatan produk yang dihasilkan terjadi secara acak. Benar ya, H0 itu kecacatan produk yang dihasilkan terjadi secara acak. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum lanjut. Izin masuk, Nay. Boleh, boleh. Coba minta tolong ke slide berikutnya deh, Nay. Ini ya. Nah, itu tuh kan berarti pakai Z alpha per 2 ya, Nay. Iya. Em, Soalnya kalau di GCR itu hasilnya tuh 1,96, makanya aku bingung itu gimana ya? Atau 1,96 salah yang di apanya? GCR? Di Apanya? GCR tuh kan ada tuh contoh soalnya. Terus Ya. Z Z 0,025 itu di GCR tuh hasilnya 1,96. Nah, iya aku tuh kemarin tuh sempat bingung juga ya. Cara Hmm. pembacaan tabel normal ini gimana. Cuma di tabel normal aku tuh hasilnya tuh 0,5 gitu loh, 0,5, 0,80. Kalau kalian tadi gimana? Bingung di situ sih tadi pas Z-nya itu. Iya, iya, iya. Gue kemarin ngerjain tugas juga bingung di situ awalnya. Berarti itu intinya balikin lagi ke tabelnya aja ya, Nay? Iya. Terus kan kalau misalnya di tabel Z itu kalau nggak salah dia cuma bisa mengidentifikasi 1 dan 2 angka di belakang koma kan. 0,0 sama 0,0 sekian kayak gitu. Nah, aku dapatnya itu 0,5080 gitu. Begitu. Teman-teman yang lain kalau misalnya ada pendapat yang lain boleh loh. Aku juga. Ina ya, izin masuk, Apa tuh? izin bertanya. Boleh. Terkait yang ini Z 0,5 per 2, 0,05 per 2, setahu itu tuh ketentuannya tuh udah ditetapin gitu. Jadi untuk Z alpha per 2-nya itu sama dengan 1,96. Jadi rumus asal muasalnya itu dia tuh mutlak Z kurang dari 1,96. Jadi untuk nilai Z itu ntar di rentang min 1,96 sampai 1,96 gitu. Oh gitu, berarti ini ya. Gimana? 1,96. Berarti gini dong, apa maksudnya? Gimana? Oh berarti itu ketentuan ya? Iya, nah, jadi untuk Z 0,025 ya itu udah 1,96 gitu. Tapi dengan catatan dia harus nilai Z-nya itu ada di rentang min 1,96 sampai 1,96 gitu. Jadi kalau dia termasuk dalam rentang itu jangan tolak H0, tapi kalau misalkan nilai Z skornya itu ada di luar itu, maka dia tolak H0 gitu. Berarti kesimpulannya ini karena Z-nya itu tuh di luar dari di luar dari min 0,196 tadi, berarti dia tolak H0 dong? Atau gimana? Kalau dalam kasus ini apa? Jangan tolak H0, benar. Benar, Jadi dia cuma salah angkanya aja ya. Iya, salah angkanya itu yang Z yang 0,5080 itu nggak dipakai gitu. Jadi udah ada tetapannya sendiri. Oke. Oh ya, mau nanya juga, berarti kalau misalnya dia alfanya nih, misalnya enggak 0,05,
beda lagi ya angkanya? Aku kurang observasi kalau misalkan dia selain 0,05. Karena untuk data acak tuh biasanya dia kayak gini gitu, Z 0,05 per 2 gitu. Tapi kalau seandainya kan emang dia nilai alfanya bakalan beda, harusnya nilai Z alfa per 2-nya bakalan beda lagi. Iya sih ya. Oke, oke. Oke, mungkin ini PR aku nanti aku ubah, nanti aku benerin lagi ya sebelum aku share. Eh, Makasih ya koreksinya teman-teman. Bener juga. Jadi kita sesuaiin aja ini alfanya berapa. Jadi tadi tuh kata Syauki dan teman-teman kata Azza juga, kata Bagus dan lain-lain. Untuk Z 0,025 itu nilainya 1,96. Nah, itu yang nanti dijadiin perbandingan sama nilai Z yang kita peroleh di sini. Gitu. Ya semoga untuk ujian-ujian kita tetapnya pakai yang 9, pakai Z 0,025 ya. Supaya nggak susah-susah lagi nyarinya. Oke, nanti aku benerin. Makasih ya koreksinya. Yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Hidayah, mau tanya lagi dong. Ini Apa di rumus rataan V mu V ya sebetulnya biasa ini? ya. Nah, ini kan tadi siang udah sempat jadi perbincangan ya di kelas. Nah, jadi untuk rumus mu V itu yang benar. Kalau di PPT kan kayak yang Inaya tulis ya, 2 kali N1 kali N2 per N1 plus N2 kan. Nah, ternyata setelah dicari-cari lagi gitu, teman-teman bisa cari di jagostat.com terkait ujian, atau kalau misalkan kan ada kan ya buku Wainanya, udah dikirim juga buku Wainanya. Jadi rumus mu V itu yang benar ada plus satunya, jadi dia 2 dikali N1 dikali N2 per N1 plus N2 plus 1. Jadi plus satunya misah dari si yang udah ada di PPT ini gitu. Itu udah valid. Jadi untuk kedepannya diperhatiin lagi untuk rumus ini gitu. Iya, yang digeser salah ya. Jadi ikutin yang di buku. Oke, berarti bukan salah saya ya. Iya, enggak. Salah ibunya. Enggak, nih, salah PPT-nya. Oh, ini berarti plus 1 gitu ya? Ya, ntar dia tuh jadinya 13,36. Itu kan udah bener ya hasil dari 2 Plus 1 gitu. plus 1 jadinya ntar dia 14,36. Jadi ntar perhitungannya sama. Untuk variansinya juga udah sama. Oke. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Ini nanya lagi. Apa tuh? Ini soal yang pertama. Boleh ke soal pertama nggak? Bentar. Yang ini. Nah, ya ini. Aku nggak nanya dari soalnya ya. Kita diskusi aja. Jadi yang nomor 1 ini, kalau misalkan, ini kan datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, kali 3, 12. Ada 12 data kan ya. Nah, setelah dikurangin, itu kan dia ada 10 data jadinya N-nya. Nah, aku tuh bingung ya, ketika aku bingung deh. Jadi dia tuh kapan harus menggunakan aproksimasi normal, kapan nggak menggunakan itu gitu. Soalnya kan kalau di PPT ibunya itu N-nya lebih dari 20 ya. Sedangkan kalau misalkan di buku Weine itu N-nya lebih dari 10 gitu. Nah, itu gimana ya jadinya? Tadi sempat bingung sih karena yang ngawas juga bukan ibunya. Jadi ya gimana? Ada solusinya? Kalau gua sih, jujur gua ngikutin PPT, kayaknya gua kurang tahu ya yang disebutin sama Syauki yang masalah dia N lebih dari 10, N lebih dari 20. Cuma mengikuti ajaran dari PPT dan ajaran dari Bu Rani, itu kita menggunakan tabel normal Z apabila N-nya itu lebih dari 20. Gitu. Nah, ya kan. Aku juga gitu tadinya, tapi mungkin
apa ya? Ya gitu deh. Mungkin ya ntar ditanyain lagi aja ya. Iya, coba nanti kita tanyain di kelas kali ya. Oke. Siap. Makasih Naya. Oke. Ada lagi guys? Nah, itu ada Damus yang resen. Apa tuh? Itu ada yang resen Damus. Siapa Damus? Ada Pak. Sedep bener dapa namanya Damus. Sebenarnya gue cuma mau nanya yang ini sih. Contohnya misal nih, apa? Tentu. Mati ya PPT-nya ya? Sorry, tadi gue kepental. Oke. Soalnya saya cuma nanya kayak gimana ya? Misal nih, N-nya itu 21. Misalnya nih, N-nya itu 21. Tetapi ketika diselisihin, terus di tandanya itu ada nolnya itu 3, kan 21 dikurang 3 itu kan 18 ya. Iya. Nah, yang N-nya itu masuk ke sampel besar atau masuk ke ini aja, masuk ke binomial kumulatif? Pakai binomial, ya pakai binomial kumulatif. Jadi kenapa kita perlu bikin tabel ini dulu supaya kita bisa ngefilter N-nya itu tuh sebenarnya berapa sih kayak gitu. Jadilah dapatnya N-nya itu 18 kan, which is kita nggak perlu pakai tabel normal. Kita bisa tetap pakai T-hitung kayak gitu. Oke. Gue cuma nanya itu doang sih. Makasih, Naya. Oke. Ayo guys, ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau nggak kita lanjut nih? Oke, lanjut ya. Untuk soal-soal nanti, insya Allah gue benerin ya. Tapi mungkin agak maleman gue kirimnya. Terus nanti kita lanjut ke nomor 3. Jadi ada data di mana data yang mempelajari kebergantungan dari penyakit darah tinggi terhadap kebiasaan merokok. Terus datanya diambil dari 180 individu. Terus kita disuruh menguji ada atau tidaknya penyakit darah tinggi berpengaruh terhadap kebiasaan merokok. Gue rasa ini salah deh soalnya. Karena harusnya tuh kebiasaan merokok berpengaruh nggak penyakit darah tinggi. Kayak gitu. Kalau menurut gue. Jadi untuk H0, untuk hipotesisnya gue ubah kayak gitu. Di sini mungkin rada membingungkan ya. Tapi biasanya kalau misalnya tabel-tabel kayak gini, kita pakai tabel uji chi-square di mana dia menguji kehomogenan. Jadi dilihat ada atau enggak pengaruhnya kayak gitu. Jadi kita pakai uji chi-square untuk nomor 3 ini. Jadi untuk uji chi-square itu cuma ada satu hipotesis di mana itu hipotesis 2 arah, di mana untuk H0-nya itu tuh data bersifat homogen, dan H1-nya atau H alternatifnya itu data bersifat tidak homogen. Nah, di sini kita sesuaikan sama yang ditanya di soalnya. Jadi kan ditanya apakah ada pengaruh kebiasaan merokok terhadap penyakit darah tinggi. Untuk H0 itu tuh tidak terdapat pengaruh merokok terhadap penyakit darah tinggi, dan untuk H1 itu terdapat pengaruh merokok terhadap penyakit darah tinggi kayak gitu. Sama soal-soal sebelumnya, taraf signifikansinya itu 5% atau 0,05. Terus di sini kita rada ribet ya, karena untuk
data yang dia lebih, ini kan bukan data tunggal ya, ini datanya tuh ada 2 sampel dan lebih kayak gitu dari tabelnya. Nah, berarti kita butuh tabel kontingensi, kontingensi. Pokoknya tabel kontingensi ya, kalau nggak salah. Nah, itu untuk uji statistiknya. Jadi kita bikin dulu, kita kelompokin. Di sini kan di soal enak ya, kita udah dikelompokin, kita tinggal cari jumlahnya. Terus dari jumlah ini, kita bisa mencari frekuensi harapannya. Kayak gitu. Jadi, setelah dibikin per kategori, bukan perokok dengan sakit darah tinggi, bukan perokok dengan sehat, terus perokok sedang dengan darah tinggi, terus perokok sedang dengan sehat, dan seterusnya. Kita jumlahkan dulu. 21 ditambah 36 ditambah 30 sama dengan 87. Terus 48 ditambah 26 ditambah 19 sama dengan 93. Terus sama juga dijumlahin ke bawah. 21 ditambah 48 itu 69. 36 ditambah 26 itu 62. 30 ditambah 19 itu 49. Terus untuk jumlah keseluruhannya atau N besarnya itu 180. Untuk mencari frekuensi harapannya, misalnya kita mau mencari frekuensi harapan dari bukan perokok yang sakit darah tinggi. Berarti jumlah ini yang kanan 87 dikali yang bawah 69 dibagi total seluruhnya 180. Berarti 87 dikali 69 per 180 hasilnya 33,35. Sama halnya sama yang di bawah. Kalau misalnya yang ini berarti 93 dikali 69 per totalnya 180 sama dengan hasilnya 35,65. Perokok sedang sama perokok berat sama juga. Misalnya perokok sedang itu 87 dikali 62 per 180 hasilnya 29,96. 93 dikali 62 per 180 hasilnya 32,03. Perokok berat itu 87 dikali 49 per 180 hasilnya 23,68. Terus 93 dikali 49 per 180 hasilnya 25,32. Gitu. Kalau misalnya frekuensi harapannya udah dapet, kita bisa bikin tabel yang dikategorikan tapi lebih apa ya? Lebih dijabarin kayak gitu. Kalau ini kan masih kayak satu-satu gitu kan. Ini benar-benar yang kayak digolongin untuk bukan perokok yang menderita darah tinggi, bukan perokok yang sehat, perokok sedang yang menderita darah tinggi, perokok sedang yang sehat, perokok berat yang menderita darah tinggi, dan perokok berat yang sehat. Kayak gitu.
Mohon ditunggu ya teman-teman, kayaknya Inaya lagi kepental. Halo guys, sorry ya aku kepental tadi. Bentar. Kepental mulu, ih. Sebel. Oke. Aku tadi ngejelasin sampai mana ya? Setelah yang ini, Nak. Nah, Yang mana tuh? slide selanjutnya. Oh, yang ini ya. Oke. Jadi kan, Nah, ya. jadi kan setelah kita bikin tabel ini, kita kan udah dapat nih frekuensi harapannya. Setelah itu kita bikin tabel yang lebih rinci lagi, di mana pengkategoriannya itu disebar gitu loh, bukan disebar sih ngomongnya. Apa ya? Dibikin lebih detail gitu lah. Kalau kayak misalnya bukan perokok dengan menderita darah tinggi, terus bukan perokok yang sehat, perokok sedang yang menderita darah tinggi, perokok sedang yang sehat, perokok berat yang menderita darah tinggi, terus perokok berat yang sehat. Nah, di sini frekuensi pengamatannya itu tuh yang ini, ya, yang hitam ini, yang udah diketahui lah datanya, itu frekuensi pengamatan. Untuk frekuensi harapannya yang kita cari tadi, yang dari hasil perkalian kanan bawah. Nah, terus setelah itu kita cari X square hitungnya, di mana rumusnya itu tuh frekuensi pengamatan dikurang frekuensi harapan dikuadratkan dibagi frekuensi harapan. Jadi
Kayak gini misalnya, 21 dikurang 33,35, hasilnya dikuadratkan, terus dibagi lagi 33,35. Dapatlah hasilnya 4,52. Terus bukan perokok, 48 dikurang 35,65 dikuadratkan, hasilnya dibagi 35,65, terus nanti hasilnya 4,28. Seterusnya sampai perokok berat yang sehat, kayak gitu. Kayak 19 dikurang 25,32 dikuadratkan, hasilnya dibagi 25,32. Nah, kalau misalnya kalian takut hasilnya min, itu nggak apa-apa, karena kan dia dikuadratin ya. Kalau misalnya dikuadratin, otomatis minnya tuh hilang pasti. Jadi, it's okay. Nggak apa-apa dia min gitu. Setelah itu, untuk mencari X square hitungnya, itu tuh sigma ya. Jadi, kita harus menjumlahkan hasil dari X square hitung per data, di mana 4,57 ditambah 4,28 ditambah 1,22 ditambah 1,14 ditambah 1,69 ditambah 1,58 dan hasilnya 14,48. Nah, untuk X square tabelnya, ini sebenarnya aku nggak tahu aku bener atau enggak, cuma yang aku tangkap dari PPT ibunya tuh kayak gini. Untuk data yang tidak tunggal, itu tuh X square tabelnya itu tuh alfa titik koma R dikurang 1 dikurang K. Nah, R itu apa? Kalau aku nangkepnya ya, R itu tuh ini, pengelompokan kategori, banyaknya pengelompokan kategori dari data tersebut. Ini kan ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayak gitu. Jadi R-nya 6 dikurang 1 dikurang K-nya itu tuh 2. 2 itu dapat dari mana? Dari darah tinggi dan sehat. Itu kan 2 ya. Ada darah tinggi sama sehat. Jadinya dikurang 2, terus dapatlah hasilnya X square tabel dengan parameternya 0,05 dan 3. Terus pada tabel didapat hasilnya tuh nilainya 7,815. Terus dikarenakan X square hitungnya lebih besar sama dengan dari X square tabel, maka kesimpulannya itu tolak H0. Nah, kan kalau misalnya tolak H0 berarti kita terima H1 ya. Berarti pada taraf signifikansi 5%, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh merokok terhadap penyakit darah tinggi. Karena kita terima H1 ya, kayak gitu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya atau menyanggah, karena aku juga sebenarnya rada-rada ragu ya di sini untuk soal ini. Gimana guys? Izin masuk Inaya. Nah, suaraku kedengeran nggak? Ya, keluar. Oke. Oke, tadi mau nanya. Iya, Inaya, makanya. Masalah. Sorry ya, gue tadi kepen lagi, nggak tahu kenapa ini.
Sorry, suara gue masuk nggak ya? Masuk Nay. Ih, sumpah, Syauki boleh ulang nggak apa pertanyaannya? Belum ditanyakan ya, bentar ya. Oh, Ya, iya. langsung tanya aja. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi tuh jaringan aku jelek banget. Sebel. Oke. Boleh balik ke slide sebelumnya nggak? Yang mana tuh? Oh, yang ini ya, bentar. Yang ini ya. Nah, ini. Bentar. Nah, ini kan dari soalnya tuh agak aneh ya, gitu. Karena dia korelasinya itu nggak nyambung kan antara penyakit darah tinggi sama kebiasaan merokok gitu. Iya. Aku mikirnya sama kan kayak nanya awalnya pas ujian. Jadi kok gini H0 H1-nya gitu. Akhirnya di akhir tuh aku bikin keputusan terima H0 gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Nah, aku mau tanya di bagian derajat kebebasan. Jadi kan tadi nanya pakai rumus ini ya, R-1 min K. Iya nggak? Iya, betul. Nah, jadi itu tuh untuk R-1 min K tuh bukan pada saat kondisi di mana dia udah dicari gitu frekuensi harapannya. Ini berdasarkan apa yang aku tahu ya. Jadi untuk derajat kebebasan itu dicari R dan K-nya itu berdasarkan tabel kontingensi yang di soal gitu. Jadi kalau kita lihat di soal itu kan ada sakit darah tinggi dan sehat sama bukan perokok sedang dan perokok berat gitu. Nah, artinya di sini kan sebanyak 3 kolom dan 2 baris gitu kan. Jadi R-nya 3 gitu. Nah, bentar. iya gue juga nyarinya gitu tadi. Bentar. Cuma kayak ragu, karena hasilnya jadi 0, Ki, kalau kayak gitu, ya nggak sih? Iya, hasilnya jadi 0 emang. Nah, terus ini nomor berapa di sih? tabel, Nomor 3 kan ya? iya, tapi di tabel emang ada ya? Soalnya gue lihat itu nggak ada setahu gue. 0 tuh, makanya gue rada ragu gitu. Ini apa enggak sih, Nay? Bentar aku buka dulu. Apa sih itu Chi-square ya? Ini pakai buku apa? Waina apa? Atau PPT? Aku nggak pakai buku. Aku PPT pakai ya? PT. Aku nggak pakai buku. Sama aja sebenarnya. Tuh, nggak ada ininya, coy. Nggak ada 0 gitu. DB-nya. Kan aku bingung. Mungkin disepakati dulu aja, Nay, gitu. Untuk R itu apa, untuk K itu apa gitu. Kalau dari Naya pakai apa? R itu apa, K itu apa? Nah, kalau dari aku tuh lihat di PPT ibunya, R itu tuh setelah udah dibikin kayak gini, Ki, udah dibikin udah dikelompokin. Jadi ini udah dibikin kolom. Itu kan kalau misalnya di contoh ibunya, kolomnya tuh udah jadi 4, berarti R-nya tuh sama dengan 4. Terus yang ini DT sama darah tinggi sama sehatnya ini, itu tuh 2 kan. Jadinya kalau di contoh ibu itu tuh 4 dikurang 1 dikurang 2, which is 1. 1 ada kan. Nah, aku tuh tadi tuh bingung, ini apa dari soalnya atau dari tabel kontingensinya sebenarnya untuk derajat kebebasan ini. Jadinya karena 0 itu tidak ada ya di tabel tersebut, jadinya aku pakai ini data dari tabel kontingensi di mana R-nya itu sama dengan 6 dan K-nya itu sama dengan 2, kayak gitu. Oh, dari ibunya tuh dari ini ya, dari apa? Dari tabel setelah dicari frekuensi harapan ya? Iya, kalau di PPT gitu. Oh, aku nggak, apa ya, kalau misalkan kita lihat dari sini gitu, berarti dia tuh bakalan derajat kebebasannya itu akan sama dengan 1 terus gitu. Gimana sih? Karena ini kan frekuensi pengamatan sama frekuensi harapan ya. Terus di atasnya itu ada 6 kolom. Berarti kan 2 sama 6. Gitu kan? Iya. Nah, jadi dia tuh kalau misalkan kita pakai ini, dia tuh bakalan terus dua baris gitu.
Jadi menurutku ya itu pakai yang di tabel kontingensi soal gitu. Jadi nah Yang pakai ini ya? ini nih. Jadi dia kan ini kan ada 3 sampel ya. Dia survei bukan perokok sedang sama perokok berat gitu. Jadi dia ngesampel 3 kriteria ini nih gitu buat dicek ada nggak sih korelasi antara penyakit darah tinggi sama kebiasaan merokok gitu. Jadi untuk Iya. aku ini sih kalau aku mengacu sama buku Waina, di mana buku Waina itu rumusnya R-1 dikali C-1, di mana R itu menyatakan row atau iya. baris, kolom itu menyatakan C itu menyatakan kolom. Jadi C-nya itu menyatakan kolom ya, berarti ada 3, bukan perokok sedang sama perokok berat, sedangkan row-nya itu ini sakit darah tinggi sama sehat gitu. Nah sebenarnya pakai caranya Inaya juga sama. Jadi kalau kita ke caranya Inaya, R itu nanti itu adalah ini apa barisnya. Jadi 2 R-nya ya dikurang 1 dikurang K. Dimana K ini kolom. Kolomnya kan 3. Jadi 2 kurang 1 kurang 3. Tapi ini agak aneh sih karena dia hasilnya bakalan minus. Negatif. Iya. Makanya Itu yang bingung jadi gimana tuh? permasalahan. Kalau di buku lainnya dia R-1 kali C-1. Nggak ada rumus ini R-1 min K ini nggak ada. Gitu. Nah iya aku tuh juga mikirnya kayak ada beberapa tadi setelah ujian itu tuh yang bilang kalau kayaknya cicit aku salah, aku juga ngerasa kayak apa cicit aku salah ya kayak gitu. Tapi setelah dibaca ulang PPT-nya, emang ibunya tuh nulisnya ini gitu. Terus setelah dilihat dari contoh soalnya, ya kurang lebih seperti ini kayak gitu. Kalau mengacu sama buku aku kurang tahu ya, karena aku bacain bukunya, maaf banget ini. Ya gimana ya? Aku juga kurang ini sih, karena ya gimana ya agak beda. Tiap buku tuh punya materi yang sama, tapi lambangnya tuh bakalan beda. Tapi intinya tuh sama gitu. Tapi entah kenapa R-1 min K ini beda sendiri gitu sama yang di buku. Jadi Kalau misalnya di buku dia nggak ada R-1 min K ya? Nggak ada, dia R-1 dikali C-1 gitu. Ini aku ada sih. Iya. Nah kalau misalkan kalian mau mau contoh soal yang relevan, itu di buku Waina ada banget contoh soal yang mirip kayak gini, tapi itu banyak sampelnya, 3 sampel sama 5 sampel. Nah mungkin teman-teman bisa dibuka buku Wainanya ya, karena itu udah versi bahasa Indonesia juga, bisa teman-teman baca. Buat latihan. Jadi buku Waina ini apa ya, buku acuan kalau misalkan buku yang lain tuh kurang dimengerti gitu, kurang sulit lah bahasanya, taruh tinggi. Jadi bisa pakai ini gitu. Oke. Terima kasih. Nih ya, Inaya aku kirim nih coba. Coba kita Kenapa Han? Ini sorry tadi sinyal di kosan putus-putus. Ini lagi bahas yang ini ya, yang apa? Derajat kebebasan apa ya? Yang N min 1 min K. Ya benar ya? Ini aku nggak tahu gimana, tapi yang aku lihat di PPT itu kalau misalkannya lebih dari 2 sama dengan itu, maksudnya R-1 tutup kurung terus buka kurung K-1 tuh itu kok beda sama yang ini ya? Yang ini kan K-1 min R ya? Apa kebalik ya? Sorry, R-1 min K ya? Ya, R-1 min K. Nah, tapi di PPT itu dia ini buka kurung R-1 terus tutup kurung terus dikali buka kurung K-1 gitu. Nah,
K-1 itu di contoh soal yang kedua ya, kalau nggak salah. Atau yang pertama? Enggak, ini di yang ini. Mungkin kalau sempat buka ini pertemuan 5 slide ke-7 yang G-square. Soalnya pas tadi ngerjain soal ya hilang. Nggak kok Pak, nggak hilang. Bentar ya. Oke. Waduh. Benar. Pertemuan 5 ya. Kok pertemuan 5 sih Pak? Kalau pertemuan 5 mah udah homogenitas. Apakah dia masih chi-square? Yang pertemuan 5 kan G-square? Chi-square pertemuan 4 nggak sih Pak? Iya kan? Oh iya. Ini kan yang G-square barengan sama ini kan kalau mau growth. Oke. Bentar. Oh ini ya. Oke. Slide berapa? Slide ke-7. Baris paling akhir coba lihat. Nah, iya. Nah, nah itu kan bingung ya? Rada bingung nggak sih? Iya, aku bingung. Soalnya pas kulihat di contoh soal di bawahnya, ini derajat kebebasannya kok tiba-tiba jadi kayak gini. Ya paham, angkanya lebih dari 2 kan. Cuman kok beda sama yang dijelasin. Nah, itu makanya kalau gue pribadi, karena gue baca teori ini secara teori, itu tuh rada nggak nyambung. Kayak misalnya, kok dia R-1, K-1 gitu. Sedangkan di sini beda lagi. Di contoh soalnya beda lagi. Nah, jadinya biasanya aku ngikutin yang di contoh soal. Kayak gitu. Tapi coba kalau misalnya kita pakai R-1, K-1 ya. Berarti R-nya 6. 6 kurang 1, 5. Terus K-nya itu 2. 2 min 1, 2. Kok min 1, 2. 2 min 1, 1. Berarti derajat kebebasannya 5 dong. Nah, itu tuh bingung tuh. Kalau misal pakai yang itu, nanti nilai derajat kebebasannya beda lagi soalnya. Iya, makanya. Beda hasilnya. Tahu. Gimana tuh? Mana ya? Kalau saya jujur pakai yang ini ya Pak ya. Yang gini nih. Nih. Ini yang gue bilangin tadi. Yang R-nya sama dengan 4. Which is itu apa? Pengelompokan kategorinya. Terus 2-nya itu tuh yang sakit sama tidak sakit itu 2. Terus ini kan 1 ya. Terus dapet ya hasilnya segini. Gitu. Berarti yang valid yang ini ya, yang R-1 min K. Nah, itu nggak tahu sebenarnya Kalau gue tadi pakainya gitu. Cuma nggak tahu bener apa enggak. Oke. Ntar mau nyari-nyari dulu juga. Makasih, Nay. Oke. Boleh ya yang jadi istilahnya tuh yang jadi pertanyaan malam ini bisa dicari-cari juga karena aku juga bakal nyari-nyari abis ini karena lumayan ambigu, lumayan rancu gitu loh.
guys. Oke, ini bisa dilanjut nggak? Apa mau ada pertanyaan lagi? Nah, mau tanya lagi. Sorry, tadi siapa yang mau nanya? Aku naik. Oke. Boleh. Ini apa? Tadi kata Inaya ini homogen. Ini homogen apa independen sih? Homogenitas, soalnya pakai chi-square. Tapi kalau misalkan homogen ya, itu tuh frekuensi harapannya tuh sama nggak sih, Nay, kalau homogen? Frekuensi harapan yang apa tuh? Yang homogen, kan uji chi-square kan ada dua. Uji independensi sama uji apa? Homogenitas. Iya. Nah, tadi pagi tuh sebelum kuis aku baca kan, kalau homogen tuh dia tuh frekuensi harapannya tuh bakalan sama. Kalau uji independensi itu frekuensi harapannya beda-beda gitu. Nah, Itu gimana? karena ini apa sampelnya lebih dari satu ya, lebih dari satu. Ini bukan sampel tunggal kan? Ini sampelnya lebih dari satu. Jadi kan dia dua sampel independen. Jadi kita pakai tabel kontingensi. Nah, makanya kita pakai ujinya juga uji independen, kontingensi pakai tabel kontingensi. Yang ditanya Sauki apa sih? Yang mau ditanyain? Sebenarnya ini gimana ya? Ini juga agak bingung ya karena ibunya nggak ngejelasin di pertemuan 5, di pertemuan ke-7 dijelasinnya. Nah ini jadi kan aku ulang ya. Jadi chi-square itu ada dua uji. Ada uji independensi atau tes independence. Terus yang kedua ini sama uji homogenitas apa sih homogenitas gitu atau uji homogenitas gitu. Nah, keduanya itu punya perbedaan kalau kita lihat dari review pertemuan 7 sama ibunya, di mana kalau uji homogen, ini kan kita lihat ya, kalau di PPT ini kan uji frekuensi harapannya beda-beda kan, kayak 33,35, 29,96, dan seterusnya, itu kan beda-beda. Tapi kalau uji homogen, itu dia frekuensi harapannya tuh sama. Iya sama, setauku sama. Aku kurang ingat. Tapi itu ada perbedaannya gitu. Nah, dalam kasus ini, itu homogen atau independensi gitu ya. Aku bingung. Oh, jadi intinya tuh independensi atau homogen. Kalau homogen itu kan berarti dia datanya satu ya. Tadi balik lagi datanya satu, data tunggal. Sedangkan ini kan kita bukan data tunggal. Ini dia beberapa sampel independen. Jadi perlu pakai tabel kontingensi sehingga ini tesnya tuh lebih ke independensi kayaknya. Iya, lebih ke tes independensi. Gitu. Oke, sip. Makasih Naya. Oke. Oke guys, ada lagi? Lanjut, Nay.
Oke, lanjut ya guys. Kita lanjut ke uji Leven. Tadi kan kita udah ngebahas soal-soal kuis tadi yang lumayan rancu ya setelah lihat-lihat PPT dan rupanya banyak yang beda sama buku. Terus kita lanjut ke uji Leven aja. Terus disclaimer ini aku ngikutin PPT ya. Jadi kalau misalnya ada yang beda sama buku lagi aku kurang tahu gitu. Oke. Jadi di sini ada uji Leven di mana pada uji Leven itu kita menguji variansi suatu data dan pada uji Leven ini dia cuma ada hipotesis dua arah. Di mana, iya nggak sih? Dua arah, benar nggak sih? Dua arah atau satu arah ya ini ya hitungannya ya? Dua arah kayaknya nih. Soalnya dia satunya nggak sama kan. Jadi antara variansi 1 sama variansi 2 nggak sama. Oke. Minimal satu variansi. Oh ya, benar. Jadi dua arah, oke. Terus di sini bisa dilihat untuk daerah kritisnya, dia tolak H0 jika nilai W, di mana statistik ujinya itu tuh lebih besar dari nilai kritis pada tabel F distribusi F. Itu ada tabelnya guys. Kalian bisa print, udah di print sih harusnya ya. Terus di sini untuk uji Leven ini kita menggunakan statistik uji. Rumusnya lumayan ribet, di mana N atau jumlah seluruh observasi dikurangin K atau banyaknya kategori atau banyaknya kelompok. Terus sigma I sama dengan 1 sampai K dikalikan N1 NI dikali Z I bar dikurang Z bar dikuadratin terus per K dikurang 1 dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, terus ada sigma J sama dengan 1 sampai NI itu dari ZIJ dikurang ZI bar pangkat 2. Ini agak ribet emang kalau misalnya disebutin ya. Kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi untuk uji Leven ini aku ngambil contoh soalnya itu dari PPT ibunya. In case kayaknya karena menurut aku kalau misalnya mau ngambil soal dari yang lain, aku takutnya terlalu rumit dan malah susah untuk ditangkap konsepnya kayak gitu. Jadi untuk contoh soalnya itu tuh ada sebuah perusahaan minuman diet soda yang sedang memikirkan 3 warna alternatif untuk minuman kalengnya. Itu tuh ada merah, kuning, dan biru. Jadi pengelompokannya ada merah, kuning, dan biru, berarti ada 3 pengelompokan ya. Untuk mengecek apakah warna kaleng akan mempengaruhi penjualan, 18 toko yang mempunyai fasilitas hampir sama dipilih sebagai sampel. Berarti yang jadi sampel itu tuh atau datanya itu 18 toko ini. Minuman dengan kaleng warna merah dijual di 5 toko terpilih. Kaleng warna kuning dijual di 6 toko dan kaleng warna biru dijual di sisa toko lainnya. Setelah beberapa hari jumlah penjualan pada setiap toko dicatat. Nah, inilah data dari pencatatan penjualan tersebut. Terus kita disuruh menggunakan uji Leven, terus untuk menguji apakah variansi penjualan minuman untuk 3 warna tersebut adalah sama pada tingkat signifikansi 5%. Berarti benar ya, untuk uji Leven ini dia cuma punya satu aturan hipotesis di mana dia memakai hipotesis dua arah. Di mana H0-nya itu tuh mengisyaratkan sebagai varian yang sama. Terus H1 itu tuh minimal satu varian yang tidak sama. Dengan taraf signifikansi atau tingkat signifikansi itu tuh alfa sama dengan 5% atau 0,05. Nah, nilai F tabel dengan K3 dan N18, ini perlu dicatat ya. Maksudnya kayak untuk
Maksudnya untuk apa? Biar bisa ngelihat tabelnya harus tahu untuk melihat F tabelnya itu tuh yang perlu diketahui itu apa aja. Berarti K sama N kan yang perlu diketahui. Di mana F itu tuh F alpha berarti 0,05. K-nya tadi ada berapa? Ada 3 ya. 3 dikurang 1. Terus N dikurang K. N-nya itu tadi ada 18 ya. Ada 18 dikurang K-nya ada 3. Berarti 15. Kita lihat. Benar kan? Alfanya 0,025. Terus K dikurang 1. 3 dikurang 1 itu tuh 2. Terus N dikurang K, which is 18 dikurang 3 itu 15. Dapatlah nanti dari F tabelnya itu 3,68. Itu untuk apa ya? Daerah kritisnya lah bisa dibilang. Nah, setelah itu dari tabel ini itu kita perbesar lagi. Jadi seperti ini di mana kita cari totalnya, total dari ketiga kelompok ini, terus dirata-ratain. Setelah dirata-ratain, kita cari selisihnya. Selisih dari rata-rata ini dengan tiap sampel individu. Tiap sampel individu. Kayak misalnya 53 dikurang 40, itu hasilnya 13. 53 dikurang 52, hasilnya 1. 53 sama 59, itu tuh 6. Oh, berarti ini ya. Dalam artian dia udah mutlak. Dalam artian dia udah nggak memperdulikan tandanya lagi, mau dia negatif atau positif, kayak gitu. Sama halnya kayak gini, merah, kuning, biru sama aja. Berarti untuk tabel uji statistiknya, kan ini tabel datanya. Tabel uji statistiknya nambah 3 kolom lagi. Ya enggak? Nah, dari sini ini ditambahin, dijumlahin, totalnya 28. Dari 28 ini, 28 dibagi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 dapat 5,6. Ini juga ditambahin, hasilnya 88. Terus 88 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 88 dibagi 6. Hasilnya 14,67. Sama juga sama yang selisih yang warna biru. Terus setelah itu kita mencari Z bar atau Z rata-ratanya. Kenapa kita perlu nyari yang selisih-selisih ini? Karena yang untuk menghitung Z barnya itu kita gunain data yang ini. Data yang ini jadinya 28 ditambah 88 ditambah 108 dibagi banyaknya data. Di sini kan datanya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ditambah 6 ditambah 7. Dapatlah hasilnya Z-bar-nya 12,44. Kayak gitu. Terus tadi kan rumusnya yang lumayan rumit ini nih ada penyebutnya itu penyebutnya kan pembilangnya tuh ini sama penyebutnya ini. Supaya kita nggak susah nanti waktu masukin ke rumus W-nya, kita cari satu-satu dulu. Kita cari yang atas dulu, terus kita cari yang bawah, baru nanti kita masukin gitu. Nah, untuk nyari yang atas itu sigma I dari NI dikali ZI bar dikurang Z bar. Z bar kan 12,44 ini udah kita carikan. Nah, ZI barnya itu dari mana? ZI barnya itu dari ini. Dari sini. Makanya kita perlu mencari selisih-selisihnya ini. Jadi untuk NI itu tuh jumlah sampelnya, banyak sampelnya. Sini kan ada 5, berarti 5 dikali dalam kurung 5,6 dikurang 12,44 dipangkatin 2 ditambah 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dalam kurung 14,67 dikurang 12,44 dipangkatin 2 ditambah 7 dikali 15,43 dikurang 12,44 dipangkatin 2 sama dengan hasilnya 326,34. Sama halnya ini pembilang ya. Nah, ini untuk penyebutnya.
Nah, penyebutnya ini emang lumayan banyak sih. Kalau misalnya nggak pakai Excel emang lumayan repot ya ngitungnya dengan data sebanyak ini. Jadi 13 ini 13 dikurang 5 pangkat 6 dikuadratin sampai nanti 8 dikurang 5,6 dikuadratin. Terus ditambah lagi 3 dikurang 14,67 dikuadratin sampai ditambahin disigmain sampai 8 dikurang 14,67 dikuadratin. Terus ini juga ditambah lagi 4 dikurang min 15 dikurang 15,43 dikuadratin sampai yang ini 16 dikurang 15,43 dikuadratin. Terus dapat deh hasilnya 870,25. Terus karena udah ini pembilang pembilang udah dapat, penyebut udah dapat, tinggal dimasukin. Nah, itu kan yang kita cari itu tuh baru yang sigma-sigmanya aja kan. Sedangkan untuk rumus uji statistik itu tuh ada ini, ada N min K sama K min 1. Seperti yang kita dapat untuk uji sampelnya itu tuh N keseluruhannya, jumlah keseluruhannya itu ada 18, dikurang K, N dikurang K ya. K-nya ada 3, berarti 18 kurang 3, sama dapat tadi yang nilai ini. Tinggal dikaliin, terus dapat juga K dikurang 1, which is K-nya itu adalah 3, kurang 1, 870,25, sama dengan 2,81. Nah, W-nya udah dapat, F-tabelnya juga di awal tadi kita udah cari. Jadi kesimpulannya adalah H0 tidak ditolak karena nilai W itu tuh kurang dari F-tabel. Jadi untuk daerah kritisnya kan kita tolak H0 kalau misalnya W-nya lebih besar dari F-tabel ya. Sedangkan di sini kita hasilnya itu W-nya lebih kecil dari F-tabel, makanya H0-nya tidak ditolak atau H0 diterima. Dengan begitu, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa varians penjualan minimum untuk ketiga warna adalah sama. Tuh. Nah, ini hipotesisnya. Berarti variannya sama. Gitu. Itu kesimpulannya. Ada yang pengen ditanyain nggak? Nay, mau nanya, Nay. Boleh, Said? Tapi di luar soal ini nggak apa-apa. Boleh, boleh. Kan Coba. ada uji Leven sama Bartlett ya. Iya, Bartlett. Nah, itu cara ngebedain kapan pakai Bartlett, kapan pakai Leven gimana? Kalau setahu aku, kata ibunya, itu kalau misalnya di soal, biasanya itu tuh dikasih tahu pakai Bartlett atau pakai Leven. Karena pada dasarnya, uji Bartlett sama uji Leven itu tuh tujuannya sama, menguji variansi. Hanya saja uji Leven ini dinilai lebih sensitif, jadi lebih akurat gitu loh. Kayak Bartlett bisa dipakai, cuma kalau misalnya mau lebih akurat hasilnya itu pakai uji Leven kayak gitu. Jadi biasanya di soal itu dikasih tahu. Oke. Begitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Kak. Cukup. Yang lain seriusan nggak ada yang mau nanya? Inaya mau tanya. Apa, Ki? Di soal nomor 1 sih, aku tuh masih agak bingung loh sama soal nomor 1. Quiz tadi.
Yang ini ya, Iya. Nah, ntar aku sebenarnya slideshow. tanda positif itu boleh nggak sih lebih dari negatif gitu? Ini kan yang positifnya 7, negatifnya 3. Nah, kebanyakan tuh ya yang aku telaah gitu. X-nya itu selalu lebih kecil dari negatif gitu. Jadi, Harusnya sih boleh-boleh aja ya. ya kan? Karena Tapi harusnya gimana? boleh-boleh aja selama nilai X-nya itu tuh masih ada di dalam tabel. Iya nggak sih? Betul, 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 betul. N sama X-nya itu masih ada di dalam tabel, which is kita bisa nyari nilainya istilahnya. Kalau misalnya nilainya udah kayak tadi, udah 0, nggak ada di dalam tabel, kan bingung kan? Mm. Nah, itu sih. Jadi boleh-boleh aja. Oke. Sama yang ini, Hanol. Hanol itu kan dia bilang kan kalau mediannya itu lebih dari Hanol itu bilang kan kalau median dari waktu tunggunya itu sama dengan 20 menit. Eh, aku masih bingung, 20 menit itu minimal ya? Atau kita nggak tahu gitu? Bisa di Kalau bawah itu sama di dengan atas. kalau sama dengan 20 menit berarti kayak udah 20 menit sih gitu. Kalau Berarti bukan rentang. Istilahnya kan kalau misalnya kurang dari, lebih dari itu kan lebih ke rentang ya. betul, betul, betul. Banyak kemungkinan. Kalau misalnya dia sama dengan berarti udah tok sama dengan 20 menit gitu. Nah, berarti kalau kita ini kan di soal minta ya, kalau misalkan waktu kunjungannya itu nggak lebih dari 20 menit. Artinya kurang kan? Sedangkan kita tahu minimalnya itu 20 gitu. Ini sih yang tadi agak rancu di kuis gitu kan, pakai 20, pakai lebih dari atau kurang dari gitu. Nah, iya. Makanya kita merhatiin kata-kata dari soalnya. Terus di sini kan kita udah dibilang tidak lebih dari 20 menit. Berarti patokannya 20 menit nih. 20 menit ini. Berarti yang jadi mediannya 20 menit ini. Karena dianya yang jadi istilahnya tuh apa ya? Untuk ngujinya gitu loh. Apa ngomongnya ya? Patokan lah bisa dibilang mediannya tuh. Karena uji median kan. Betul, betul. Mediannya tuh patokan. Jadi apakah iya atau tidak gitu. Oke, oke, oke. Jadi yang Inaya tulis ini insya Allah bener lah ya. Tapi agak aneh sih. 0,9 tuh angkanya terlalu besar kan. Besar banget. Justru kayak dari rentang 5%, 8%, 9% tuh kayaknya masih ditolak. Masih apa? Jangan ditolak ya? Apa sih ini? 0,9 itu kan lebih dari 0,5. Oh ya, berarti kan jangan ditolak kan kalau misalkan dia persentasenya dari 1% sampai 9%. Kecuali kalau 10% gitu. Iya nggak? Betul nggak? Iya, kayak Iya kan? aku juga ngeliatnya range-nya lumayan jauh dibanding agak aneh kan output-nya gitu. gitu. Kayak nggak biasa aja sama 0,9 ribu ini. Itu sih. Oke, berarti kesimpulannya ikutin sesuai dengan permintaan H1-nya gitu ya. H1-nya minta gimana. Oke. Kasih ya. Oke. Ayo, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau nggak ada, aku akan ke slide terakhir nih. Yaitu terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, guys? Kayaknya cukup naik. Oke. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab malam ini, mungkin karena kita bingung semua karena terlalu rancu juga ya. Apalagi banyak yang beda dari buku sama PPT-nya. Mungkin kita bisa langsung tanya sama ibunya nanti waktu kelas.
Ya pasti ibunya juga maklum lah. Maksudnya tuh kita kan juga ngikutin PPT, ada yang ngikutin buku. Wajar kalau ada yang beda-beda kalau kata aku ya. Jadi ini aja kalau misalnya kita cari sama-sama aja gitu. Kalau ada info-info boleh share di grup kayak gitu. Oke, mungkin sekian dari aku untuk malam ini. Maaf kalau ada salah kata. Aku serahin ke MC lagi. Ini MC-nya Niken atau Nuril nih? Kayaknya Nuril udah live nih, gaber. Oke.